Selamat pagi, siang, atau malam Pak Kusman dan rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis berita kedatangan palsu Cristiano Ronaldo ke Kupang. Perkenalkan, saya Bambang. Saya Chelsea. Saya Cornelia. Saya Verisa. Saya Jessica. Dan saya Jasmine. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai klaim. Cristiano Ronaldo dikabarkan akan tiba di Kupang hari Rabu 19 bulan 2 2025, namun kedatangan pemain Al-Nassr itu belum pasti. Alasannya dikarenakan Binsar mengklaim bahwa Cristiano Ronaldo benar akan datang sementara ia tidak memiliki informasi yang akurat. Yang kedua, non-klaim kalimat yang kami tujukan yaitu saya berangkat tadi pagi jam 6 dari Jakarta sampai di sini jam 11 dan belum tidur sampai sekarang menunggu kehadiran beliau, katanya. Alasannya karena ini adalah fakta yang bisa dibuktikan dengan kronologi perjalanan Binsar yang diberikan dalam artikel, namun ini tidak mengubah inti cerita atau menambah substansi terkait kedatangan Ronaldo. Yang ketiga, klaim nilai. Kalaupun tidak datang, tidak apa-apa, hitung-hitung sudah pernah menginjakkan kaki di Kupang, ujar Binsar. Alasannya, karena ini merupakan klaim nilai karena mengandung penilaian positif terhadap pengalaman pribadi meskipun tujuan utamanya untuk bertemu Ronaldo belum tercapai. Yang keempat, klaim faktual. Binsar Saragi, pemuda asal Medan, nekat berangkat ke Kupang, Nusa Tenggara Timur demi melihat langsung sang idola yaitu Cristiano Ronaldo. Alasannya, kalimat ini menyatakan suatu kejadian nyata yang bisa diverifikasi. Yang kelima, klaim objektif. Binsar tiba di kota Kupang pada Selasa siang dan belum beristirahat. Alasannya, kalimat ini menyatakan fakta yang dapat diverifikasi melalui waktu kedatangan dan aktivitas fisik. Yang keenam, klaim subjektif. Kalaupun tidak datang, tidak apa-apa, hitung-hitung sudah pernah menginjakkan kaki di Kupang. Alasannya, kalimat ini mengekspresikan pandangan dan perasaan pribadi Binsar. Pernyataan bahwa tidak apa-apa dan hitung-hitung sudah pernah menginjakkan kaki di Kupang mencerminkan nilai dan sikap pribadinya terhadap situasi yang dialami. Yang ketujuh, klaim nilai perspektif. Yang kalimatnya yaitu harapannya paling tidak kepastian kapan Ronaldo akan datang, imbuhnya. Alasannya, kalimat ini menyatakan apa yang seharusnya terjadi menurut Binsar, yaitu adanya kepastian waktu kedatangan Cristiano Ronaldo. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu klaim faktual deskriptif. Kalimatnya adalah Binsar Saragi, pemuda asal Medan, nekat berangkat ke Kupang, Nusa Tenggara Timur demi melihat langsung sang idola, yaitu Cristiano Ronaldo. Alasannya, klaim ini menggambarkan kenyataan atau peristiwa yang terjadi deskriptif dan mengandung fakta yang dapat diverifikasi. Setelah itu, siapa Binsar, dari mana asalnya, kemana ia pergi, dan tujuannya. Yang kedua, sebelum kita mengkategorikan berita tersebut merupakan berita yang valid atau fakta, atau berita yang invalid atau hoax, kita harus melakukan 3 tahap, yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi. Sekarang saya akan melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi melalui berita dari Detik Travel dengan judul jauh-jauh dari Medan ke Kupang demi bertemu Cristiano Ronaldo, tapi yang mengisahkan tentang kisah Binsar Saragi, seorang pemuda berusia 27 tahun yang harus jauh-jauh ke Kupang tetapi harapannya tidak terlaksanakan atau dia tidak bertemu Cristiano Ronaldo. Sekarang kita akan menggali lebih lanjut di tahap identifikasi yang kita bisa menjawab pernyataan dari manakah informasi ini berasal dan apakah sumber informasi ini bisa dipercaya. Yang pertama, dari manakah informasi ini berasal? Artikel ini berasal dari Detik Travel yang merupakan bagian dari Detik.com, media berita besar Indonesia yang dikenal menyajikan informasi yang terverifikasi. Dalam artikel ini, Detik Travel mengangkat langsung kisah Binsar Saragi sebagai sumber naratif utama. Seorang pria berusia 27 tahun asal Medan yang merupakan penggemar berat Cristiano Ronaldo. Binsar rela melakukan perjalanan dari Medan jauh-jauh ke Kupang, Nusa Tenggara Timur setelah menerima kabar dari komunitas PRMI atau komunitas Persatuan Real Madrid Indonesia yang mengklaim bahwa Ronaldo akan berkunjung ke Kupang atau berkunjung ke tempat Binsar Saragi menjalankan perjalanan. Tanpa memiliki sanak saudara di Kupang, Binsar Saragi rela melanjutkan perjalanan untuk harapan bertemu idolanya bisa terrealisasikan. Dengan itu, dari informasi ini dapat disampaikan bahwa Detik Travel tidak hanya menyampaikan kisah Binsar Saragi yang melakukan perjalanan jauh-jauh hingga melakukan transit ke Jakarta, hingga melakukan perjalanan ke Kupang selama 7 jam, tetapi juga berfungsi sebagai media klarifikasi terhadap berita yang beredar dari kisah Binsar Saragi yang mengambil informasi dari Persatuan Real Madrid Indonesia atau PRMI. Di sini, Detik Travel sebagai wadah klarifikasi apakah berita tersebut merupakan berita yang fakta atau berita tersebut ada berita yang hoax.
Sekarang kita akan masuk ke apakah sumber informasi ini dapat dipercaya, yang akan saya bagi menjadi 3, yaitu Binsar Saragih sebagai sumber informasi utama, yang kedua ada PRMI atau Persatuan Real Madrid Indonesia, yang ketiga ada Detik Travel sebagai bagian dari Detik.com. Binsar Saragih merupakan seorang tokoh utama yang melakukan perjalanan dari Medan ke Kupang dan melakukan transit dan berbagai hal, sehingga bisa dibilang kredibilitasnya sebagai seorang sumber sudah terverifikasi karena itu merupakan pengalamannya sendiri. Namun pengalaman yang didapatkan dari Persatuan Real Madrid Indonesia ini harus dipernyatakan atau dipertanyakan lebih tepatnya. Apakah komunitas Real Madrid Indonesia atau Persatuan Real Madrid Indonesia ini menyampaikan informasi yang benar? Ternyata setelah digali lebih lanjut, Persatuan Real Madrid Indonesia ini hanyalah komunitas penggemar sepak bola atau penggemar pemain bola seperti Cristiano Ronaldo. Jadi tidak ada otoritas resmi atau tidak ada wewenang resmi atau tidak ada institusi resmi yang menyampaikan informasi tersebut, sehingga berita yang disampaikan belum terverifikasi. Bahkan pihak Ronaldo tidak mengatakan apa-apa tentang kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang, sehingga bisa dinyatakan bahwa Persatuan Real Madrid Indonesia hanya menyampaikan klaim semata tanpa ada verifikasi lebih lanjut. Lalu yang ketiga ada Detik Travel atau sebagai bagian dari Detik.com. Di sini Detik Travel merupakan media yang berkredibilitas atau memiliki otoritas atau memiliki wewenang, karena Detik Travel sendiri sering menyampaikan berita yang valid di Indonesia dan merupakan media besar di Indonesia yang menyampaikan informasi-informasi yang benar. Sehingga di sini Detik Travel dinyatakan sebagai sumber atau informasi yang dapat dipercaya karena memang sering menyampaikan berita di Indonesia itu sendiri. Dengan itu di sini Detik Travel bukan hanya menyampaikan informasi tentang kisah Binsar Saragih dan kisah perjalanan serta bagaimana Binsar Saragih tertipu oleh klaim semata, tetapi menyampaikan lebih lanjut, klarifikasi lebih lanjut apakah berita tersebut hoax atau tidak, sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Sekarang kita akan masuk ke tahap analisis. Di tahap analisis saya akan menggali lebih lanjut apa saja kejanggalan dari berita PRMI ini, apa saja hal-hal dari PRMI yang membuat Binsar Saragih nekat untuk pergi ke Kupang. Lalu yang ketiga, apakah penting dampak dari Detik Travel atau informasi Detik Travel untuk disebarluaskan. Yang pertama, apa saja kejanggalan dalam berita yang disebarkan oleh komunitas PRMI. PRMI sebagai komunitas penggemar tidak memiliki otoritas yang seperti saya sebutkan tadi atau kredibilitas untuk menyebarkan informasi resmi, terutama terkait kedatangan tokoh publik besar seperti Cristiano Ronaldo. Klaim yang PRMI sebarkan sepenuhnya bersumber dari rumor dan harapan internal tanpa konfirmasi dari pihak terkait atau pihak dari Cristiano Ronaldo sendiri. Tidak ada bukti atau pernyataan resmi yang mendukung klaim tersebut, sehingga informasi itu jelas tidak berdasar dan menyesatkan. Ketidakhati-hatian PRMI dalam memverifikasi fakta menunjukkan kelalaian PRMI dalam bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan, yang akhirnya berdampak pada individu seperti Binsar Saragih yang mudah terpengaruh oleh kabar palsu dan membuat keputusan keliru, yaitu melakukan perjalanan tanpa memverifikasi lebih lanjut. Lalu saya akan menjabarkan pertanyaan kedua, apakah keputusan Binsar sangat besar dipengaruhi oleh kabar atau informasi dari Persatuan Real Madrid Indonesia? Jawabannya adalah iya. Binsar Saragih yang merupakan penggemar berat Cristiano Ronaldo sangat dipengaruhi oleh dorongan emosional dan harapan untuk bisa bertemu idolanya. Karena kalian bayangkan kalian memiliki idola yang sangat besar, lalu ada kabar, oh Cristiano Ronaldo akan datang ke Indonesia. Binsar Saragih yang tidak mengecek kembali langsung melakukan perjalanan karena rasa ingin bertemu atau rasa ingin melakukan komunikasi terhadap idolanya sangat besar. Di sini keputusan tersebut untuk melakukan perjalanan ke Kupang tidak dilandasi oleh pengecekan lebih lanjut atau konfirmasi resmi yang dicek lebih lanjut oleh Binsar Saragih. Mereka semata-mata percaya pada satu informasi, yaitu klaim dari Persatuan Real Madrid Indonesia bahwa Cristiano Ronaldo akan datang ke Indonesia. Lalu saya akan lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah kontribusi Detik Travel sangat penting dalam melakukan informasi tersebut? Di mana di sini Detik Travel menyatakan apakah informasi ini benar atau informasi ini tidak benar atau hoax, atau bisa kita katakan fakta atau hoax. Di sini Detik Travel sebagai bagian dari Detik.com berperan sangat penting dalam mengungkapkan informasi palsu dengan memberikan klarifikasi terhadap klaim yang beredar. Kasus Binsar Saragih menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia atau masyarakat secara keseluruhan bahwa tidak boleh melakukan tindakan tanpa mengecek data atau mengecek informasi dengan lebih lanjut. Detik Travel berhasil menjadi wadah untuk mengkoreksi informasi tidak berdasar dari PRMI dan menegaskan bahwa tidak ada bukti atau pernyataan resmi terkait kedatangan Cristiano Ronaldo itu sendiri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Detik Travel dalam menyaring dan menyampaikan informasi yang jauh lebih akurat kepada publik. Selanjutnya saya akan masuk ke tahap evaluasi. Di sini saya akan simpulkan apakah berita ini hoax atau berita ini merupakan berita yang valid. Dengan pertanyaan, apakah Detik Travel kredibel dalam memverifikasi informasi ini dan apakah berita dari PRMI merupakan fakta atau hoax? Detik Travel merupakan informasi atau sumber informasi yang kredibel dan bisa memverifikasi dalam menyebarkan informasi.
Sebagai bagian dari Detik.com, media besar yang sudah dikenal luas, Detik Shuffle melakukan verifikasi yang lebih lanjut terhadap sumber naratif utama Binsar Saragi dalam memvalidasi berita tersebut, sehingga bisa menyatakan bahwa artikel atau Detik Shuffle ini menjadi bagian penting untuk memverifikasi data dan menyebarluaskan bahwa berita ini bukanlah berita yang benar atau berita ini tergolong hoax. Sebaliknya, komunitas PRMI atau Komunitas Persatuan Real Madrid Indonesia menyebarkan informasi tanpa memiliki wewenang, tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut, sehingga individu seperti Binsar Saragi melakukan perjalanan atau melakukan sesuatu hal atau suatu tindakan yang tidak berdasar pada kebenaran, dan bisa saja PRM ini dipercaya oleh banyak orang, sehingga apa yang dilakukan PRM ini tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai, dan harusnya tidak dilakukan karena seharusnya dalam menyebarkan berita harus melakukan verifikasi lebih lanjut sehingga semuanya bisa menjadi berita yang fakta dan tidak menyesatkan orang lain. Baik, yang ketiga, berdasarkan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, saya akan membuat sebuah argumen, counter-argumen, dan juga silogisme kategoris. Baik, yang pertama yaitu argumen. Premis pertama dari argumen ini adalah informasi tentang kehadiran tokoh besar seperti Cristiano Ronaldo, meskipun belum pasti dapat menumbuhkan harapan dan antusiasme luar biasa di kalangan masyarakat. Premis kedua yaitu semangat untuk bertemu sosok idola walau hanya berdasarkan kabar atau harapan, menunjukkan kuatnya pengaruh positif sang tokoh terhadap penggemarnya. Dan kesimpulan dari argumen ini adalah maka tindakan warga yang rela datang jauh-jauh ke Kupang menunjukkan ketulusan dan semangat yang layak diapresiasi, bukan disesali. Baik, sekarang yang kedua yaitu counter argumen. Premis pertama dari counter argumen ini adalah tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun manajemen Cristiano Ronaldo yang menginformasikan mengenai kedatangannya ke Kupang. Premis kedua yaitu perjalanan jauh berdasarkan kabar yang tidak terverifikasi menunjukkan kurangnya literasi digital dan risiko terjebaknya informasi menyesatkan. Dan kesimpulan dari counter argumen ini yaitu oleh karena itu aparat dan media seharusnya lebih proaktif dalam mengklarifikasi informasi seperti ini agar masyarakat tidak dirugikan baik secara waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian yang ketiga yaitu silogisme kategoris, yaitu semua orang yang berangkat dari Medan ke Kupang demi bertemu Cristiano Ronaldo adalah kelompok orang yang rentan menjadi korban disinformasi, di mana dalam kalimat ini semua ini menjadi pembilang, kemudian orang yang berangkat dari Medan ke Kupang menjadi subjek dan adalah menjadi popula, sementara kelompok orang yang rentan menjadi korban disinformasi merupakan predikat. Yang keempat, saya akan membahas mengenai pola-pola deduktif spesifik, di mana argumen deduktif adalah argumen yang kesimpulannya dihasilkan secara pasti dari premis-premisnya. Logika deduktif berpikir ini menarik kesimpulan dari hal yang umum atau general ke hal yang lebih khusus atau partikular. Jika alasan-alasan yang diberikan di bagian premis sudah benar, dan jika proses penarikan kesimpulannya sah, maka mustahil untuk kesimpulannya salah. Pola-pola deduktif spesifik ini terdiri dari 5 pola. Yang pertama ada modus ponens. Modus ponens ini memiliki pola yaitu jika P maka Q, padahal P maka Q. Berdasarkan pola ini kita bisa memberikan contoh yaitu jika Binsar mendapat informasi dari komunitas PRMI tentang kedatangan Ronaldo, maka dia akan berangkat ke Kupang. Binsar mendapat informasi dari komunitas PRMI tentang kedatangan Ronaldo, maka dia berangkat ke Kupang. Selanjutnya ada modus tollens, di mana modus tollens ini memiliki pola yaitu jika P maka Q, padahal bukan min Q, jadi bukan min P. Nah, dari pola ini kita bisa membuat contoh yaitu jika Cristiano Ronaldo benar-benar datang ke Kupang, maka ia sudah pasti tiba di sana hari Rabu. Padahal Cristiano Ronaldo belum datang ke Kupang pada hari Rabu. Jadi Cristiano Ronaldo tidak benar-benar datang ke Kupang. Selanjutnya ada silogisme hipotesis, di mana dia memiliki pola yaitu jika P maka Q, jika Q maka R. Jadi jika P maka R. Nah, contohnya itu adalah jika informasi dari komunitas PRMI benar, maka Cristiano Ronaldo akan datang ke Kupang. Jika Cristiano Ronaldo datang ke Kupang, maka Binsar akan bisa bertemu dengannya. Jadi, jika informasi dari komunitas PRMI benar, maka Binsar akan bisa bertemu dengan Cristiano Ronaldo. Lalu yang keempat, ada silogisme disjunktif, di mana dia memiliki pola yaitu P atau Q, bukan min P jadi Q. Nah, contohnya ini adalah Cristiano Ronaldo datang ke Kupang atau berita tentang kedatangannya adalah hoax. Cristiano Ronaldo tidak datang ke Kupang, jadi berita tentang kedatangannya itu adalah hoax. Dan yang terakhir, pola dilema yaitu memiliki pola P atau Q, jika P maka R, jika Q maka S, jadi R atau S. Contohnya adalah Cristiano Ronaldo datang atau tidak datang ke Kupang. Jika Cristiano Ronaldo datang ke Kupang, maka Binsar akan puas karena bisa bertemu dengan idolanya.
Jika Cristiano Ronaldo tidak datang ke Kupang, maka Binsar tetap akan merasa senang karena bisa menginjakan kakinya di Kupang. Jadi, Binsar akan puas karena bisa bertemu idolanya atau senang karena sudah di Kupang. Yang kelima adalah dapat membuat contoh argumen induktif spesifik. Nah, yang pertama adalah argumen analogi. Argumen analogi adalah argumen yang dimana kesimpulannya bergantung pada dua hal yang sama. Contohnya yaitu, perjalanan Binsar Saragi dari Medan ke Kupang demi bertemu Cristiano Ronaldo seperti seorang murid yang menempuh perjalanan jauh ke perpustakaan terkenal untuk membaca buku langka karya penulis idolanya. Namun sampai di sana, ia mendapati bahwa buku tersebut sedang dipinjam dan tidak bisa diakses. Meski kecewa karena tujuan utama tak tercapai, si murid tetap menemukan pengalaman berharga dari kunjungannya, menjelajah ruang-ruang pengetahuan baru, dan bertemu orang-orang dengan minat serupa. Begitu pula dengan Binsar, meski gagal bertemu langsung dengan Ronaldo, ia tetap merasakan makna dari perjalanannya, menjelajahi tempat baru, bertemu komunitas sesama penggemar, dan membuktikan kecintaan yang tulus terhadap idolanya. Yang kedua adalah argumen kausalitas. Argumen kausalitas adalah argumen yang bersifat jelas, nyata, dan dapat dibuktikan. Nah, contohnya adalah perjalanan Binsar Saragi dari Medan ke Kupang terjadi karena kecintaan yang mendalam terhadap Cristiano Ronaldo yang mendorongnya untuk menempuh jarak jauh demi melihat sang idola secara langsung. Namun, karena Ronaldo tidak ikut bertanding dalam laga di Kupang seperti yang diharapkan, Binsar tidak berhasil mewujudkan tujuannya. Ketiadaan Ronaldo di lapangan menyebabkan kekecewaan, namun pada saat yang sama memunculkan dampak lain. Binsar tetap merasa senang karena ia bisa menjelajahi tempat baru dan bertemu dengan komunitas sesama penggemar. Jadi, akibat dari kegagalan bertemu dengan Ronaldo, justru membuka pengalaman sosial dan emosional yang tak terduga bagi Binsar. Yang ketiga adalah generalisasi. Argumen generalisasi adalah argumen yang mengambil kesimpulan umum berdasarkan sebuah penelitian khusus atau penelitian tersendiri. Contohnya, kisah Binsar Saragi yang menempuh perjalanan jauh dari Medan ke Kupang demi bertemu Cristiano Ronaldo meskipun akhirnya gagal, mencerminkan fenomena umum bahwa banyak orang rela melakukan pengorbanan besar demi bertemu atau mendekatkan diri dengan sosok yang mereka kagumi. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa keaguman terhadap idola seringkali mendorong seseorang untuk mengambil langkah-langkah luar biasa, bahkan jika hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Meski tujuan utama tidak tercapai, pengalaman tersebut tetap dianggap berharga karena memperkuat rasa identitas, komunitas, dan kepuasan emosional dari usaha yang telah dilakukan. Yang keenam, yaitu menganalisis kesesatan berpikir informal yang terdapat pada kasus. Jadi dalam kasus tersebut itu ada kesesatan relevansi dalam kasus perjalanan Binsar ke Kupang. Dari 8 jenis kesesatan relevansi, ada 4 jenis yang ditemukan dalam kasus ini, yaitu yang pertama, argumentum ad populum atau acuan ke orang banyak. Binsar mengambil keputusan berdasarkan informasi yang beredar dalam komunitas PRMI, di mana keyakinan bersama bahwa Ronaldo akan datang mempengaruhi pilihannya. Ini merupakan bentuk kepercayaan terhadap pendapat mayoritas tanpa adanya evaluasi kritis terhadap keabsahan informasi tersebut. Yang kedua, argumentum ad verecundiam atau otoritas yang tidak layak. Binsar mempercayai informasi dari komunitas PRMI atau Persatuan Real Madrid Indonesia sebagai rujukan utama terkait jadwal Ronaldo. Padahal, komunitas tersebut bukan otoritas yang valid dalam hal kedatangan tokoh internasional. Ini menunjukkan penggunaan otoritas yang tidak kredibel untuk mendukung keyakinan. Yang ketiga, argumentum ad ignorantiam atau acuan kepada ketidaktahuan. Binsar meyakini bahwa Ronaldo akan datang karena tidak ada informasi yang menyatakan sebaliknya. Ia menganggap bahwa selama belum terbukti salah, maka anggapan tersebut bisa dianggap benar. Ini merupakan bentuk kesesatan dari ketidaktahuan. Yang keempat, ignoratio elenchi atau kesimpulan meleset. Kesimpulan yang diambil bahwa perjalanan ke Kupang akan mempertemukannya dengan Ronaldo tidak didukung oleh bukti yang memadai. Informasi yang ada tidak secara logis menjamin kesimpulan tersebut, sehingga terjadi penyimpangan antara bukti dan kesimpulan. Sekian hasil analisis dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan.